sehingga kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Menjadi terang di dalam dunia adalah panggilan kepada kita orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan memanggil kita supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Ada satu kebiasaan manusia yang hampir selalu ada dari dulu sampai sekarang, dan itu bahkan setiap zaman, yakni kita sering memilih orang melihat dari kacamata kita. Mungkin kita akan menilai orang itu dari penampilannya, dari pendidikannya, cara berbicara, status keluarganya, ataupun keberhasilan dari seseorang. Jika seseorang melihat atau meyakinkan dari cara dia berbicara, dari cara dia berkomunikasi dengan orang, pasti kita akan mengaguminya dan menganggap dia, wah, hebat sekali orang ini. Tapi kalau kita melihat orang yang biasa-biasa saja, baik dalam pergaulan, dalam perkataan, dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung untuk meremehkannya dan jarang menganggap dia. Ternyata pandangan kita itu keliru dan itu menipu menurut Tuhan. Yang artinya seperti ada istilah jangan melihat buku dari sampulnya. Belum tentu sampul yang menarik isi bukunya juga menarik, atau sebaliknya sampul buku yang tidak menarik isinya juga tidak menarik. Nah, untuk itu saudara-saudara yang terkasih, kisah 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 ini menunjukkan sesuatu hal yang berbeda dari pandangan dunia, yaitu Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kita memilih seseorang dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Pada waktu Israel saat sedang mengalami masa sulit karena Raja Saul telah gagal dalam ketaatannya, di mana ia telah lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan, karena begitulah Tuhan menolak Saul sebagai raja. Namun Tuhan tidak membiarkan umatnya tidak mempunyai pemimpin. Tuhan sudah mempersiapkan seorang raja baru, bukan dari istana, bukan seorang pangeran, bahkan bukan seorang yang terkenal, tetapi Tuhan memilih seorang raja dari sebuah desa yang terkecil, yaitu yang bernama Bethlehem. Dari peristiwa ini kita akan melihat 3 kebenaran tentang cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Yang pertama dikatakan Tuhan tidak berhenti bekerja walaupun manusia gagal. Ini bisa kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat ini dimulai dengan hal berduka, di mana Samuel yang merasa sedih karena Saul gagal menjadi raja. Karena Samuel merasa dia yang mengurapi Saul dan ia punya harapan besar pada Saul. Tetapi Saul memilih jalannya sendiri, seperti yang dikatakan di ayat 1. Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul? Bukankah aku telah menolaknya, kata Tuhan kepada Samuel. Di sini Samuel masih terikat akan masa lalunya, dan kita pun sering seperti Samuel selalu memikirkan masa lalu yang ada pada kita. Terkadang kita terlalu berduka akan masa lalu atas kegagalan apa yang kita perbuat. Dan kita sering merasa kegagalan itu, ya apakah itu karena orang lain, karena pelayanan kita, atau karena diri kita sendiri. Kita sering lebih berfokus kepada masa lalu, melihat ke belakang. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Ini maksudnya mengarahkan kepada kita, yaitu Tuhan belum selesai bekerja. Saul gagal, tetapi Tuhan tidak akan gagal. Inilah kabar baik bagi kita. Kadang kita melihat keadaan rasa mengecewakan sering terjadi kepada kita.
tetapi Tuhan tidak pernah berkata, rencanaku berhenti padamu hanya sampai di sini. Tuhan selalu mempunyai rencana yang besar dari kegagalan setiap kita manusia. Seringkali Tuhan menyiapkan sesuatu yang baru, yang luar biasa, yang belum pernah kita ketahui ataupun kita lihat. Ini berarti Tuhan tidak pernah berhenti terhadap kita umatnya walaupun kita sering gagal. Nah, di sini dikatakan lagi yang kedua, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Jadi bisa kita baca dari ayat 6 sampai ayat 10. Ketika Samuel datang ke Bethlehem, dia datang ke rumah Isai dan dia berkata kepada Isai, ada berapa anakmu? Isai bilang 7. Nah, lalu Samuel bilang, panggil anak-anakmu ke sini. Begitu Eliab datang, anaknya yang pertama, dilihat tubuhnya tegap, ganteng, parasnya bagus, berwibawa, kuat. Nah, Samuel merasa dan dia berpikir dalam hatinya, inilah yang diurapi Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, bukan dia. Begitu juga ketika adik-adiknya juga datang, sampai yang ketujuh lewat di depan Samuel, Tuhan juga berkata, bukan mereka. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, masih adakah anak-anakmu? Lalu Isai menjawab, ada, si bungsu, yaitu si Daud. Lalu Tuhan mengingatkan Samuel lagi, jangan pandang paras atau perawakannya, karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini sangat terkenal dan kita sering membaca atau menemukannya di dalam Alkitab. Dan inilah pelajaran besar tentang cara Tuhan menilai manusia. Karena umumnya kita manusia melihat penampilan, kemampuan, reputasi, pendidikan, latar belakang, segala macam yang dapat dilihat oleh mata. Tetapi ayat ini mengatakan Tuhan melihat hati. Hati yang dimaksud bukan sekedar perasaan saja. Karena di dalam Alkitab, hati itu berarti pada kehidupan batin seseorang. Di mana dalam pusat batin seseorang ada motivasi, ada kejujuran, ada kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Samuel hampir salah menilai karena dia melihat apa yang dilihat oleh matanya. Dan ini sering terjadi pada kita. Ada orang yang tampaknya hebat tetapi penuh dengan kesombongan. Ada orang yang tampaknya biasa-biasa saja tapi hatinya sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berkata kepada kita, jangan melihat apa yang dilihat oleh mata. Seperti Daud yang tidak dianggap oleh keluarganya karena dia adalah seorang gembala, tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat manusia dari hatinya. Dan itulah yang terjadi pada Daud, sehingga Samuel diberkati Tuhan dijamah Tuhan untuk memberkati Daud sebagai raja. Hal yang ketiga dikatakan Tuhan sering memilih orang yang tidak diperhitungkan atau yang tidak dipertimbangkan. Ini bisa kita baca di ayat 10 sampai ayat 13. Kita bisa bayangkan Daud dipanggil dari padang, sementara dia adalah seorang gembala. Dia bukan seorang pangeran, bukan seorang yang hebat, bahkan bukan dari seorang yang pekerjaannya bagus. Dia hanya seorang gembala yang muda. Tapi ketika Daud datang, Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Lalu Samuel menuangkan minyak kepada Daud, dan Alkitab berkata, sejak itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
Sesuatu yang menarik di sini yaitu Daud diurapi sedangkan diam sebelum menjadi raja. Banyak yang harus dilewati. Dia banyak mengalami ujian, yaitu mengalahkan Goliat. Dia harus dikejar-kejar oleh Saul karena Saul ingin membunuhnya. Tapi sejak hari itu Tuhan sudah memilihnya menjadi raja dan Tuhan memberkatinya. Ini menunjukkan sesuatu yang indah di mana seringkali Tuhan memilih seseorang jauh sebelum dunia mengenalnya. Tuhan melihat sesuatu pada hati Daud yang tak terlihat oleh orang lain. Daud bukan yang tertinggi, Daud bukan yang paling tua, Daud bukan yang paling tampan, tetapi Daud memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Itulah yang dicari oleh Tuhan. Karena itu, dari kisah ini kita belajar ada 3 hal penting dalam hidup kita sebagai manusia. Yang pertama yaitu jangan putus asa karena kegagalan masa lalu. Jadi kita tidak usah memandang masa lalu, kita memandang ke depan karena Tuhan mengetahui kegagalan manusia dan Tuhan akan mengubahnya. Nah, yang kedua, jangan melihat orang dari luarnya saja, tapi kita harus belajar melihat orang dengan cara seperti Tuhan melihat hati kita. Untuk itu kita tidak boleh meremehkan, apalagi ketika istilahnya ada suatu pemilihan ketua, panitia Natal atau apapun itu biasanya di gereja-gereja, kita sering memilih karena karakternya, karena penampilannya, kita tahu oh dia begini orangnya, dia cocok jadi ini. Belum tentu apa yang kita lihat itu seperti yang dilihat Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jangan melihat dari penampilan luarnya saja, tetapi kita harus melihat dari hatinya. Nah, yang ketiga, Tuhan dapat memakai orang yang tidak dipertimbangkan. Nah, ini juga sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lebih cenderung memilih orang yang kita dengar atau yang kita lihat dia hebat, dia punya kemampuan, dia punya segalanya. Tapi untuk orang yang biasa-biasa kita sering meremehkan. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita bersikap demikian kepada sesama. Ada satu cerita yang akan saya sampaikan di sini, yaitu ada seorang penginjil Amerika yang bernama D.L. Moody.